Surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan. Contoh kasus, PT Perdana didirikan pada tahun 2000 dan beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta. NPWP PT Perdana yaitu 01 555 154 151 Pembayaran honorarium dan imbalan lain PT Perdana sehubungan dengan pasal 23 selama bulan Oktober 2016 sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 10 Oktober 2016, PT Perdana membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri Yogyakarta sebesar 1 juta. Bank Mandiri beralamat di Jalan Diponegoro nomor 133 Yogyakarta. NPWP Bank Mandiri yaitu 01 233 2541 Yang kedua, pada tanggal 15 Oktober 2016, PT Perdana membayar royalti kepada Mona Lisa yang beralamat di Jalan Podang nomor 6 Yogyakarta bernomor NPWP 04 133 154 1 dengan jumlah royalti 20 juta. Lalu kepada Yoknanta Jalan Merdeka nomor 600 Yogyakarta yang tidak memiliki nomor NPWP dengan jumlah royalti 5 juta. Dan juga kepada Rizkayanti Jalan Kalimantan nomor 10 Yogyakarta dengan NPWP 04 225 154 1 dengan jumlah royalti 10 juta. Yang ketiga, pada tanggal 20 Oktober 2016, PT Perdana membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar 115 juta rupiah kepada PT Maju Jaya yang beralamat di Jalan Goderan nomor 26 Yogyakarta. NPWP PT Maju Jaya yaitu 01 446 577 2542 000. Lalu yang keempat, pada tanggal 22 Oktober 2016, PT Perdana membayar fee sebesar 22 juta kepada kantor akuntan Dwi Ananda yang beralamat di Jalan Brican nomor 200 Yogyakarta. NPW PKAP Dwi Ananda yaitu 04 322 233 2541 000. Lalu yang kelima, pada tanggal 29 Oktober 2016, PT Perdana membayar sewa kendaraan untuk mendistribusikan hasil produk ke beberapa kota sebesar 6 juta. Sewa dibayar kepada Andika Rental yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 38 Yogyakarta. NPWP Andika Rental yaitu 01 111 333 154 1 000. Yang diminta, hitunglah PPh pasal 23 yang dipotong PT Perdana. Buatkan bukti pemotongan PPh pasal 23 untuk setiap wajib pajak. Setorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong. Buatkan SPT masa PPh pasal 23 Oktober 2016 untuk PT Perdana. Penyelesaian. Perhitungan PPh pasal 23 dan bukti pemotongan yang dibuat oleh PT Perdana jelaskan sebagai berikut. 1. Pembayaran bunga sebesar 1 juta kepada Bank Mandiri tidak dipotong pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian dari pengenaan PPh pasal 23. Yang kedua, berikut ini perhitungan pembayaran royalti dipotong PPh pasal 23. Terhadap Mona Lisa, PPh yang dipotong sebesar 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Karena memiliki NPWP, maka tidak dikenai tambahan. Maka total yang dipotong adalah 3 juta. Terhadap Yogananta, 15% dikali 5 juta, yaitu sebesar 750.000 ditambah dengan PPh karena tidak ber-NPWP sebesar 100% dikali 750.000 sama dengan 750.000. Maka total PPh yang dipotong yaitu 1.500.000. Lalu kepada Rizkayanti, PPh yang dipotong sebesar 15% dikali 1 juta, yaitu 1.500.000. Karena memiliki NPWP, maka tidak ada tambahan PPh. Maka total yang dipotong sebesar 1.500.000. Masing-masing wajib pajak dibuatkan bukti pemotongan
Nomor 1 pasal 23 10 2016. Nomor 2 pasal 23 2016 dan nomor 3 pasal 23 2016. Pembayaran imbalan jasa teknik kepada PT Maju Jaya sebesar 15 juta dipotong PPh pasal 23 sebesar tarif 2% dikali penghasilan bruto. Maka 2% dikali 15 juta sebesar 300.000. Bukti pemotongan PPh pasal 23 nomor 4. Lalu keempat, pembayaran fee kepada kantor akuntan Dwi Ananda dan Co. sebesar 22 juta rupiah dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Maka tarif 2% dikali penghasilan bruto. Maka 2% dikali 22 juta. Dengan hasil 440.000 sebagai bukti pemotongan PPh pasal 23 nomor 5. Lalu yang kelima, pembayaran sewa kendaraan pada Andika Rental sebesar 6 juta rupiah dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dikali penghasilan bruto. Maka 2% dikali 6 juta sama dengan 120.000 rupiah sebagai bukti pemotongan PPh pasal 23 nomor 6. Yang selanjutnya itu setelah dihitung tadi, kita kelompokkan di sini ada 3 jenis, yakni royalti, jasa, dan sewa. Nah, untuk royalti itu Mona Lisa, Yogayananta, dan Rizkyanti, masing-masing sebesar 3 juta rupiah, 1.500.000 rupiah, dan 1.500.000 rupiah, sehingga total dari royalti ini sebesar 6 juta rupiah. Kemudian untuk jasa, nyata PT Maju Jaya dan juga kantor akuntan Dwi Ananda Co. Masing-masing ini sebesar 300.000 rupiah dan 440.000 rupiah. Sehingga total PPh yang dipotong itu sebesar 740.000 rupiah. Dari sewa ada Andika Rental dengan jumlah PPh yang dipotong itu sebesar 120.000 rupiah. Sehingga total dari jumlah PPh yang dipotong atau disetor itu sebesar 6.860.000 rupiah. Nah, untuk bukti pemotongan di sini sudah ada formulir. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisi nomor bukti pemotongan PPh pasal 23. Kita isi di sini. Kemudian kita isi NPWP wajib pajak yang dipotong. Kita isi misalkan sekian, kita isi. Kemudian kita isi nama wajib pajak yang dipotong, misalkan Mona Lisa. Kita isi alamat wajib pajak yang dipotong, misalkan alamatnya di sini. Kita isi jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong. Karena Mona Lisa tadi masuk pada bagian royalti, maka kita tulis di kolom royalti sebesar 20 juta penghasilan dari Mona Lisa. Karena memiliki NPWP, jadi tidak usah dicoret di sini. Langsung saja 20 juta tadi dikalikan tarif dari PPh pasal 23, kita peroleh hasil 3 juta rupiah. Karena Mona Lisa hanya menerima royalti saja, maka langsung kita tarik ke bawah sebesar 20 juta dan 3 juta rupiah. Langsung kita tulis terbilang dari PPh yang dipotong sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita tulis waktu dan tempat pengisian. Kita tulis di sini misalkan Yogyakarta 15 Oktober 2016. Kita isi NPWP dari pemotong pajak misalkan sekian. Kita isi nama pemotong pajak misalkan PT Perdana, karena yang memotong dari Mona Lisa tadi adalah PT Perdana. Kemudian kita isi tanda tangan, nama dan cap dari pemotong pajak. Nah, untuk yang selanjutnya ini masih sama seperti yang tadi. Ini untuk Yogananta masih masuk ke dalam bagian royalti. Jadi yang membedakan hanya nomornya di sini 01 tadi, ini 02. Kemudian NPWP karena berbeda wajib pajak, jadi jelas NPWP-nya berbeda, alamatnya pun berbeda, namanya pun juga berbeda. Kemudian jumlah royaltinya, karena tadi Yogananta itu menerima 5 juta rupiah, kita tulis di sini.
dan ternyata tidak memiliki NPWP, jadi kita coret di sini. Langsung kita kalikan 5 juta dikali tarif dari PPh pasal 23, hasilnya 1,5 juta. Untuk langkah selanjutnya masih sama seperti yang awal tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ini masih sama seperti yang awal tadi. Jadi yang membedakan hanya nomor, kemudian NPWP, nama dan alamat wajib pajak yang dipotong. Lalu yang membedakan juga adalah royalti atau jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong dari wajib pajak. Kemudian langkah-langkah selanjutnya itu masih sama seperti yang awal tadi. Biasanya saya akan membacakan bukti pemotongan PPh pasal 23 di bidang jasa dan sewa. Yang pertama, menuliskan nomor bukti pemotongan PPh pasal 23. Yang selanjutnya mengisi LPPP penerima. Selanjutnya mengisi nama penerima. Di sini ada PT Maju Jaya. Selanjutnya mengisi alamat penerima. Di sini ada Jalan Kodean 26 Yogyakarta. Selanjutnya mengisi jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong. Di sini ada jasa perbaikan sebesar jumlah penghasilan brutonya 15 juta dan PPh yang dipotong sebesar 300.000. Yang mengisi jumlah total penghasilan bruto. Di sini jumlah total dari penghasilan bruto itu ada 15 juta dan total dari PPh yang dipotong sebesar 300.000. Yang selanjutnya mengisi terbilang dari jumlah PPh yang dipotong. Di sini terbilang 300.000 rupiah. Yang selanjutnya mengisi tempat dan tanggal pengisian bukti pemotongan. Yang selanjutnya mengisi LPPP pemotong pajak. Selanjutnya mengisi nama pemotong pajak. Di sini ada PT Perdana. Yang terakhir mengisi tanda tangan, nama, dan kap pemotong pajak. Nah, yang selanjutnya saya masih di bidang jasa. Yang pertama, menuliskan nomor bukti pemotongan pajak PPh pasal 23. Yang selanjutnya mengisi NPWP penerima. Yang selanjutnya mengisi nama penerima. Yang selanjutnya mengisi alamat penerima. Di sini namanya Kap Dwi Ananda dan alamatnya Jalan Merican 200 Yogyakarta. Yang selanjutnya mengisi jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong. Di sini ada jasa akuntansi, jumlah penghasilan brutonya 22 juta dan PPh yang dipotong 440.000. Mengisi jumlah total penghasilan bruto dan PPh yang dipotong. Di sini jumlah totalnya dari penghasilan bruto 22 juta dan PPh yang dipotong 440.000. Mengisi terbilang dari jumlah PPh yang dipotong, terbilang 440.000 rupiah. Selanjutnya mengisi tempat dan tanggal pengisian bukti pemotongan. Selanjutnya mengisi NPWP pemotongan pajak. Selanjutnya mengisi nama pemotong pajak. Yang terakhir mengisi tanda tangan, nama, dan kap pemotong pajak. Yang selanjutnya saya akan membacakan di bidang sewa. Yang pertama, menuliskan nomor bukti pemotongan PPh pasal 23. Yang selanjutnya mengisi NPWP penerima. Yang selanjutnya mengisi nama penerima. Yang selanjutnya mengisi alamat penerima. Dan yang selanjutnya mengisi jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong. Selanjutnya mengisi jumlah total penghasilan bruto dan PPh yang dipotong. Nah, di sini ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebesar jumlah penghasilan brutonya sebesar 6 juta dan PPh yang dipotong sebesar 120.000. Selanjutnya mengisi terbilang dari jumlah PPh yang dipotong, yaitu 120.000 rupiah. Selanjutnya mengisi tempat dan pengisian bukti pemotongan. Yang selanjutnya mengisi NPWP pemotong pajak. Dan yang selanjutnya mengisi nama pemotong pajak. Dan yang terakhir mengisi tanda tangan,
nama dan kap pemotong pajak. Baik, saya akan membacakan surat setoran pajak dan bagaimana cara mengisinya. Yang pertama adalah nomor bukti pemotongan PPh pasal 23. Dilihat dari NPWP yang tertera di atas, di sini. Lalu mengisi NPWP penerima atas nama PT Perdana. Yang ketiga, mengisi alamat penerima, yakni Jalan Tentara Pelajar nomor 7 Yogyakarta. Lalu yang kelima, mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran. Nah, kode pajak dan akun jenis setoran berada di bawah dari alamat. Lalu, mengisi masa pajak pada tanggal pembayaran. Bisa dilihat di sini masa pajak terisi pada bulan Oktober tahun 2016. Lalu, mengisi terbilang dari jumlah PPh yang dipotong. Jumlah pembayaran sebesar Rp120.000. Lalu, mengisi terbilang dari jumlah PPh yang dipotong. Terbilang Rp120.000. Mengisi tempat dan tanggal pengisian bukti pemotongan. Diterima di tempat kantor penerima pembayaran di Yogyakarta pada tanggal 10 November 2016. Lalu mengisi nama pemotong pajak, yakni Akbar Perdana, dan yang terakhir mengisi tanda tangan, nama, dan cap pemotong pajak. Lalu untuk yang kedua juga sama seperti sebelumnya, namun yang berbeda di sini hanya terdapat di kode jenis setoran, yakni 103. Lalu pada jumlah pembayaran juga berbeda, yakni 6 juta, dan yang sisanya sama seperti yang sebelumnya. Pada jurnal yang ini juga sama, hanya berbeda pada kode jenis setoran dan jumlah pembayaran. Untuk aspek-aspek yang lain seperti nama atau alamat atau tempat pembayaran juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini adalah daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Untuk yang pertama, ada jurnal dari Mona Lisa telah melakukan pembayaran pada tanggal 15 Oktober 2016 dengan nilai objek pajak sebesar 20 juta, PPh yang dipotong 3 juta. Lalu jurnal yang kedua dari Yogananta pada tanggal yang sama, nilai objeknya 5 juta, PPh yang dipotong 1.500.000. Pada jurnal ketiga, dengan nama Rizka Yanti, pada tanggal yang sama, nilai objek pajaknya 10 juta, PPh yang dipotong 1.500.000. Lalu jurnal keempat, PT Maju Jaya, pada tanggal yang sama, lalu nilai objek pajaknya 15 juta, PPh yang dipotong 3 juta. Pada jurnal kelima, atas nama KAP Dwinanda, nilai objek pajaknya 22 juta, PPh yang dipotong 4 juta. Lalu ada jurnal terakhir yang keenam, yaitu atas nama Andika Rental. Pada tanggal yang sama, nilai objek pajaknya 6 juta, PPh yang dipotong 120.000, sehingga dihasilkan jumlah nilai objek pajaknya 78 juta, PPh yang dipotong 6.820.000. Nah, di bawahnya ini ada kategori dari pemotongan pajak pimpinan atau kuasa wajib pajak. Nah, dilihat dari jurnal sebelumnya, di sini telah ditentang pada pemotong pajak pimpinan atas nama Akbar Perdana, NPWP 06554441541000 yang dilakukan pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2016, dan di bawahnya telah tertera tanda tangan dan cap atas nama Akbar Perdana. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan petunjuk pengisian formulir pemberian SPT
pajak penghasilan pasal 23. Nah, formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama yaitu ada bagian judul. Bagian judul itu berilah tanda silang pada kotak di depan baris SPT normal atau SPT pembetulan ke bla bla bla, tergantung dengan SPT pada kasus tersebut. Nah, yang kedua ada masa pajak diisi dengan masa pajak yang bersangkutan dengan format penulisan, bulan atau tahun. Untuk SPT pembetulan, masa pajak diisi dengan masa pajak dari SPT yang dibetulkan. Kemudian bagian A ini merupakan identitas pemotong pajak atau wajib pajak yang terdiri dari NPWP, yang kedua nama, dan juga yang ketiga adalah alamat. Kemudian bagian B atau objek pajak, di sini ada ada dua bagian, yaitu yang pertama PPh pasal 23 yang telah dipotong. Kemudian di sini ada 3 kolom, yaitu yang pertama kolom uraian, yang kedua adalah KAP atau KJS. KAP ini merupakan kode akun pajak dan KJS merupakan kode jenis setoran. Kemudian di kolom yang ketiga ada jumlah penghasilan atau bruto, dan yang keempat ada kolom PPh yang dipotong. Nah, dari kasus yang kami bahas itu terdapat royalti sebesar 35 juta, kemudian terdapat PPh yang dipotong adalah 6 juta, kemudian ada sewa penghasilan dan sehubungan dengan harta itu 6 juta, terus PPh yang dipotong adalah 120.000, kemudian ada jasa perbaikan yaitu sebesar 15 juta pada jumlah penghasilan bruto, kemudian PPh yang dipotong adalah 300.000. Pada jasa akuntansi jumlah penghasilan brutonya 22 juta dan juga PPh yang dipotong 440.000. Kemudian jumlah keseluruhannya, jumlah penghasilan bruto yaitu 78 juta. Kemudian PPh yang dipotong adalah 6.860.000. Untuk PPh pasal 26-nya dikosongi. Habis itu ada bagian C atau lampiran. Nah, berilah tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia. Jika SPT ditandatangani oleh bukan pemotong pajak atau wajib pajak, maka harap melampirkan surat kuasa khusus bermaterai. Jadi nanti dalam lampiran ini surat kuasa khusus juga disilang gitu. Terus yang keempat atau di bagian D itu terdapat pernyataan dan tanda tangan. Nah, di bagian ini berilah tanda X atau tanda silang pada kotak yang sesuai. Pemotong pajak atau pimpinan atau kuasanya wajib membubuhkan nama lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan atau stempel. Nah, seperti ini. Kemudian kotak yang harus diisi oleh petugas ini dikosongi saja. Terus tanggalnya juga harus diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal, bulan, dan juga tahun. Kemudian SPT ini nantinya akan disampaikan oleh pemotong pajak PPh pasal 23. Kemudian penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak ke bank, persepsi, atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah masa pajak dan penyampaian SPT selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Mungkin cukup. Sekian dari saya, terima kasih.